Jalanan rusak, macetnya minta ampun, dan kemarahan publik yang udah diubun-ubun. Ya, ini nih realitas sehari-hari di Jawa Barat. Kondisi jalan di sana udah jadi sumber frustrasi massal. Tapi, pertanyaannya, siapa sih yang sebetulnya harus tanggung jawab? Dan yang lebih penting, solusinya gimana? Oke, kita kupas tuntas bareng-bareng. Kita mulai langsung dari pernyataan gubernurnya sendiri. Dengerin deh. Ini tuh bukan lagi cuma soal jalan berlubang, tapi udah jadi krisis politik. Bayangin, di demo setiap hari, tekanannya luar biasa, dan permintaan masyarakat cuma satu. Pokoknya jalan ini harus diperbaiki, titik. Nah, ini dia nih yang sering bikin salah paham. Wajar banget kan kalau publik nyalain pemimpin daerahnya, dalam hal ini ya gubernur. Tapi faktanya, tanggung jawab buat jalan-jalan yang rusak parah itu seringkali ada di tangan pemerintah pusat. Jadi marahnya salah alamat nih. Oke, di bagian pertama ini kita bakal lihat seberapa parah sih dampak nyata dari masalah ini dan kenapa kemarahan publik itu seringkali nggak tepat sasaran. Ini bukan sekedar soal nggak nyaman loh. Jalanan yang hancur ini bikin macet total, bikin sering banget ada kecelakaan, bahkan ada laporan mobil sampai guling-gulingan tiap hari. Industri jadi terhambat, dan yang paling parah, ini udah makan korban jiwa. Jadi situasinya tuh udah darurat banget. Jadi pertanyaannya, kenapa benerin jalan aja kok kayaknya susah banget? Nah, jawabannya itu ada di dalam labirin birokrasi soal kewenangan. Siapa pemilik jalan ini? Sesuatu yang kita, masyarakat umum, seringkali nggak tahu. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, ada yang namanya jalan nasional. Ini tuh jalan-jalan utama. Ibaratnya tulang punggung yang nyambungin satu provinsi ke provinsi lain. Kata kuncinya di sini, jalan ini sepenuhnya dikelola dan didanai oleh Kementerian PU di Jakarta, bukan Pemda. Nah, beda lagi sama jalan provinsi atau jalan kota. Kalau yang ini, jalan-jalan yang skalanya lebih lokal, di dalam satu provinsi aja. Nah, ini baru tanggung jawabnya pemerintah daerah, bisa gubernur, wali kota, atau bupati. Perbedaan ini penting banget buat ngerti masalahnya. Dan pusat dari semua drama dan kemarahan publik ini, ya ada di sepanjang jalan Bekasi-Cirebon. Ini bukan jalan tikus loh, ini urat nadi ekonomi, jalur vital buat para pekerja, dan statusnya jelas, jalan nasional. Dan inilah dia, biang keroknya. Cuma lihat angka ini. Buat benerin ruas jalan itu butuhnya 273 miliar rupiah. Tahu dana yang disiapin dari pusat berapa? Cuma 9,8 miliar. Ini kan nggak nyampe 4% dari kebutuhan. Ya jelas aja nggak mungkin bisa diperbaiki dengan benar. Ibaratnya mau bangun rumah, tapi uangnya cuma cukup buat beli semen satu sak. Nah, karena mentok sama masalah dana yang super jomplang ini, Gubernur Jawa Barat akhirnya maju dengan sebuah ide yang ya cukup radikal buat mecahin kebuntuan ini. Coba deh kita pikirin bareng. Situasinya kan buntu total kan? Pemda pengen benerin tapi nggak punya wewenang karena itu jalan nasional. Di sisi lain, pemerintah pusat yang punya wewenang, dananya malah kurang banget. Terus gimana dong? Dan ini dia solusinya. Tukeran wewenang. Idenya sebenarnya simpel, tapi cerdas banget. Jadi, Pemda ambil alih jalan nasional yang ada di dalam kota mereka. Sebagai gantinya, anggaran Kementerian PU yang tadinya buat jalan dalam kota itu bisa dialihkan penuh buat nanganin jalan vital antar provinsi kayak Bekasi-Cirebon. Win-win solution kan? Dan ternyata, ide ini nggak bertepuk sebelah tangan. Kementerian PU langsung merespon positif. Kami sangat setuju, Pak. Ini membuka jalan buat kolaborasi yang bisa jadi model baru buat ngatasin masalah infrastruktur di Indonesia. Nah, sekarang kita pindah dari teori ke praktek. Mari kita lihat gimana ide besar tadi diuji coba langsung dalam sebuah negosiasi di dunia nyata. Lokasi uji cobanya ada di akses pintu tol Karawang Timur. Di sini kita bisa lihat langsung gimana negosiasi antara Kementerian PU dan Pemkab Karawang berjalan untuk menerapkan prinsip tukar guling wewenang ini. Tapi ya prosesnya nggak semulus itu, ada perdebatan teknis. Coba lihat tabel ini. Pemkab Karawang usul titik serah terimanya di tikungan karena dekat sama pasar lokal, jadi lebih praktis buat warga. Tapi Kementerian PU bilang, wah jangan di situ, mereka maunya di jalan yang lurus. Kenapa? Alasannya cuma satu, keselamatan. Kutipan dari direktur di kementerian ini ngejelasin semuanya. Mereka bilang ini riskan banget. Prioritas utama mereka itu bukan soal kenyamanan atau politik, tapi soal standar teknis dan keamanan rekayasa jalan. Apalagi di sana banyak truk industri besar lalu lalang. Salah desain sedikit, bisa fatal akibatnya. Oke, setelah semua negosiasi dan perdebatan teknis ini, jadi apa rencana konkretnya? Mari kita lihat jadwal perbaikan untuk jalan-jalan di Jawa Barat ini.
Rencananya jelas dan bertahap. Untuk jangka pendek, sebelum musim mudik lebaran, semua lubang bakal ditambal sementara. Ini buat penanganan darurat aja. Nah, setelah itu, sekitar 3 bulan kemudian, baru deh proyek rekonstruksi yang lebih serius dimulai. Ini bukan proyek semalam jadi ya, ini proyek jangka panjang sampai 2026 buat membangun ulang dari nol bagian-bagian yang paling parah. Dan biar kita semua kebayang sebesar apa skala masalahnya, ini dia angkanya. Buat benerin total seluruh koridor Bekasi-Cirebon secara permanen, dananya itu diperkirakan butuh 1,4 triliun rupiah. Angka yang luar biasa besar. Kita tutup pembahasan ini dengan pesan langsung dari gubernur buat warganya. Ini adalah momen pertanggungjawaban. Dia seolah bilang, "Hei, saya dengar kemarahan kalian, dan saya sudah bertindak. Saya sudah bicara langsung sama yang punya wewenang." Ini menunjukkan ada progres nyata. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar buat dipikirkan. Apakah solusi kreatif yang lahir dari krisis di Jawa Barat ini, si model tukar wewenang antara pusat dan daerah ini, bisa jadi cetak biru buat nyelesain masalah jalan rusak yang serupa di seluruh Indonesia? Menarik buat kita lihat kelanjutannya. Jalanan di Jawa Barat itu lagi krisis banget. Yuk kita bedah kenapa bisa begini dan solusinya apa. Gimana enggak gubernur sampai di demo tiap hari? Warga udah geram karena jalan rusak ini bikin celaka terus. Dan yang paling parah tuh di jalan nasional, jalur ekonomi penting. Truk sampai sering terguling di sana. Nah, kalau semua setuju jalannya rusak, kok nggak dibenerin? Ternyata masalahnya bukan diabaikan, tapi soal wewenang. Jadi gini, jalan yang rusak parah itu statusnya jalan nasional. Yang urus pemerintah pusat, bukan Pemda. Nah, ini penting banget. Artinya Pemda jadi kayak terikat tangannya, nggak bisa langsung turun tangan. Oke, tapi masalahnya bukan cuma wewenang loh. Ujung-ujungnya ya soal duit. Untuk benerin total rute Bekasi-Cirebon aja, butuhnya segini nih, 1,4 triliun rupiah. Tapi coba tebak, dana yang ada buat perawatan cuma 9,8 miliar. Jauh banget kan? Kelihatan kan jomplangnya kayak apa? Makanya bisanya cuma nambal sulam, bukan perbaikan total. Nah, karena mentok, muncullah satu ide solutif. Namanya tukar guling jalan. Kreatif kan? Intinya tukeran wewenang aja. Biar dananya bisa dipakai lebih efektif dan perbaikan jadi lebih cepat. Manfaatnya banyak banget, gak ada lagi saling lempar tanggung jawab, dan perbaikan di kota bisa ngebut. Dan ini bukan cuma wacana loh, di Karawang model kerjasama kayak gini udah jalan. Contohnya, di akses tol Karawang, Pemprov dan Pemkab Karawang udah bagi-bagi tugas dengan jelas. Keren! Nah, ini jadi bukti kalau model keroyokan kayak gini bisa berhasil, jadi contoh buat skala yang lebih besar. Terus, nasib para pengguna jalan gimana dang sekarang? Apa rencananya? Rencananya ada 2. Jangka pendek, semua lubang ditambal sebelum lebaran, biar aman. Setelah itu, baru perbaikan besar. Kenapa ini penting? Karena fokusnya jadi beda. Bukan lagi saling tuding, tapi kerja bareng cari solusi. Jadi, pertanyaannya, jangan-jangan kuncinya bukan cuma nambah duit, tapi mengubah aturannya.